Final Liga Champions 2022-2023, secara resmi akan mempertemukan Inter Milan versus Manchester City yang akan digelar di Istanbul, Turki. The Citizens, secara meyakinkan telah membantai juara bertahan Real Madrid dengan skor telak 4-0, setelah bermain imbang 1-1 di leg pertama di kandang Los Blancos. Tim asuhan Pep Guardiola mendominasi dari menit pertama hingga menit terakhir, dan mereka kembali ke final setelah 2 tahun usai sebelumnya kalah melawan Chelsea. Manchester City memulai laga dengan sangat kuat dan menutup babak pertama dengan skor 2-0, berkat 2 gol dari Bernardo Silva. Real Madrid tidak mampu bereaksi dan klub raksasa asal Inggris tersebut menambah 2 gol lagi di babak kedua untuk menutup pertandingan. Dengan hasil tersebut, maka Manchester City akan menghadapi Inter di babak final Liga Champions musim ini. Dan ini akan menjadi final yang spesial terutama untuk striker Inter Edin Dzeko, yang akan bermain sebagai mantan terbaik pada malam pertandingan. Dengan foto ganda di Nerazzurri dan Azzurri City, striker asal Bosnia ini membuat pesan kepada mantan timnya di Instagram miliknya. "City, sampai jumpa di Istanbul," tulisnya. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola telah membuat perhitungan bahwa final Liga Champions melawan wakil Italia bukanlah hadiah terbaik. Seperti diketahui, City sukses melangkah ke partai final seusai menghancurkan Real Madrid dengan skor telak 4-0 pada laga leg kedua di Etihad Stadium, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, pertarungan puncak akan tersaji antara Citizen dan Nerazzurri di Istanbul, Turki pada 11 Juni mendatang. Tidak dapat disangkal jika raksasa Liga Premier itu menjadi favorit yang luar biasa, terutama karena berpotensi memenangkan treble. Sang pelatih, Guardiola yang pernah bermain di Serie A untuk Brescia dan Roma menyadari jika melawan wakil Italia seperti Inter tidaklah mudah. Dia tidak setuju dengan anggapan banyak pihak yang menyebut jika pasukannya bakal menang mudah melawan tim besutan Simone Inzaghi. Sejujurnya, final melawan tim Italia bukanlah hadiah terbaik, ungkap Pep Guardiola kepada BT Sport seperti dilansir Football Italia. "Kemenangan ini akan membawa banyak pujian, saya tahu itu normal, tapi kami punya waktu untuk mempersiapkan mental dan tentu saja kami akan berusaha melakukannya," tutup pelatih Manchester City tersebut. Seperti diketahui, Inter sudah memenangkan 3 kali gelar Champions League di mana yang terakhir pada tahun 2010, sementara bagi Guardiola kali terakhir mengangkat trofi ini pada tahun 2011 bersama Barcelona. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah mengukuhkan dirinya dalam sejarah Nerazzurri sebagai Pantheon of Legends. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Inzaghi telah membawa Nerazzurri ke final Champions League untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Simone Inzaghi akan menjadi pelatih keempat yang memimpin Inter di final Piala Eropa yang sekarang berganti nama menjadi Liga Champions. Kuartet pertama adalah mantan pelatih ikonik Helenio Herrera yang melatih Inter dengan memenangkan Piala Eropa 2 kali pada tahun 1964 dan 1966. Yang kedua adalah Giovanni Invernizzi. Pria Italia itu membawa Nerazzurri ke final Piala Eropa pada tahun 1972, meski kalah dari Ajax Amsterdam. Selanjutnya ada The Special One, Jose Mourinho yang memberi Inter salah satu musim paling berkesan dalam sejarah klub selama musim 2009-2010. Dan saat ini, Simone Inzaghi sukses mengantarkan Inter ke final kompetisi paling elit di Eropa tersebut, yang akan berhadapan dengan Manchester City. Gazzetta berpendapat bahwa Inzaghi telah melakukan sesuatu yang sangat istimewa, mengingat kritik yang dihadapi pelatih berusia 47 tahun itu sepanjang musim. Suatu kebetulan yang aneh bahwa Inter berada di ambang kemenangan Eropa setelah kalah dalam 11 laga di Serie A. Inter Milan akan memperpanjang kontrak bek Alessandro Bastoni hingga akhir Juni 2028. Menurut Sport Mediaset Italia melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa kesepakatan telah tercapai untuk pemain berusia 23 tahun itu, yang akan membuat Bastoni menghasilkan 5 juta euro bersih per musim plus bonus, dan pengumuman resmi akan segera dijadwalkan.
Meski kontrak Bastoni saat ini habis pada akhir Juni mendatang, namun Inter berniat menghindari sang pemain memasuki musim terakhirnya dengan segala cara. Inter telah belajar dari pengalaman pahit yang terjadi dalam situasi seperti ini berkat keputusan Milan Skriniar untuk hengkang dengan status bebas transfer. Oleh karena itu, klub telah mempercepat pembicaraan dengan Bastoni selama beberapa minggu terakhir. Dan pada akhirnya, Nerazzurri hampir meresmikan kontrak baru Bastoni hingga akhir Juni 2028. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries telah berbagi lelucon menyusul penampilan defensifnya yang hebat melawan superstar AC Milan, Rafael Leao. Berbicara dalam siaran Belanda RTL 7 melalui FC Internews, pemain berusia 27 tahun itu bercanda bahwa sekarang dirinya harus mengikuti Leao ke mobilnya setelah sukses menempel secara defensif sepanjang leg kedua semifinal Liga Champions. Dumfries tampil luar biasa kemarin malam, terutama dalam bertahan yang sangat kokoh dari mantan pemain PSV tersebut. Pemain asal Belanda itu membuat bek kiri Rossoneri Theo Hernandez tak berkutik. Selain itu, Dumfries juga memiliki pekerjaan berat untuk berusaha menutup pergerakan Leao. Saat ditanya tentang menghadapi pemain asal Portugal tersebut, Dumfries menjawab, "Mungkin sekarang saya bahkan akan mengikuti ke mobilnya," ungkap Dumfries dengan bercanda. "Leao pemain hebat, dia sangat penting bagi Rossoneri dan tugas saya adalah menjinakkannya. Peran utama saya adalah bertahan, terutama dalam pertandingan seperti hari ini, di mana Anda harus membaca momen dengan baik," tutup sang pemain. Inter Milan benar-benar tertarik untuk mengubah status pinjaman Francesco Acerbi menjadi pembelian permanen. Bek veteran milik Lazio itu sangat berkontribusi untuk tim besutan Simone Inzaghi sejauh musim ini. Akan tetapi masalahnya, harga yang ditetapkan Lazio terhadap Acerbi cukup tinggi untuk pemain seusianya, belum lagi masalah gaji. Oleh karena itu, Inter mencoba menempuh cara lain untuk bisa mengontrak sang bek secara permanen. Mereka memilih skema pertukaran pemain, yang seharusnya juga bisa menguntungkan pihak Bianco Celesti. Untuk skema barter pemain tersebut, Il Messaggero melaporkan jika Inter Milan akan menawarkan pemain muda ke Lazio sebagai ganti Acerbi. Di sisi lain, Presiden Lazio Claudio Lotito bisa meminta Giovanni Fabian yang saat ini dipinjamkan Inter ke Regina, mengingat sang presiden sangat mengagumi gelandang berusia 20 tahun tersebut. Seperti diketahui, Acerbi bergabung dengan Inter pada musim panas lalu dengan status pinjaman dengan opsi pembelian seharga 4 juta euro. Acerbi terhubung kembali dengan Simone Inzaghi dan telah memantapkan posisinya sebagai starter reguler untuk Inter musim ini, dengan mencatatkan 43 penampilan.